Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 5 September 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu malam ini, mengucap syukur untuk belas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, mari ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kami telah sedia, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, Ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila Ia membiarkan kamu pergi, Ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi
Kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Dengarlah nasihatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak cara yang dapat digunakan untuk menasehati orang agar segera meninggalkan kekerasan hatinya. Tetapi jika semua cara telah dinyatakan, jika semua cara telah dilakukan kepada dirinya dan dianggap tidak berhasil, maka akhirnya kita akan pasrah dan membiarkan apa yang terjadi terhadap orang tersebut. Semua tulah yang dijatuhkan kepada orang Mesir bertujuan untuk membuat Firaun dan bangsa Mesir sadar bahwa Allah Israel itu lebih berkuasa. Lebih berkuasa daripada Allah bangsa Mesir. Dan melepaskan umat Israel untuk beribadah kepada Tuhannya. Akan tetapi, karena kekerasan hatinya dan tidak bertobat, maka tulah demi tulah dijatuhkan. Akhirnya dinyatakanlah tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung di seluruh tanah Mesir. Tulah ini yang akhirnya membuat Firaun menyerah, sehingga babak akhir dari penderitaan umat Allah di Mesir akan segera berakhir. Inilah puncak dari karya ajaib Tuhan di Mesir. Anak sulung Firaun, bahkan anak sulung hewan mereka mati. Ratap tangis terdengar di seluruh tanah Mesir. Pada akhirnya para pegawai Firaun mendesak Musa untuk membawa seluruh orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan orang Mesir dengan senang hati, dengan murah hati memberikan harta mereka kepada orang Israel yang dapat digunakan sebagai bekal perjalanan. Asal saja orang Israel segera angkat kaki dari negeri mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan itu dapat mengubah segalanya. Yang dibutuhkan dari kita adalah sikap dan kerendahan hati untuk mau bertobat. Tidak mengeraskan hati dalam kesalahan seperti Firaun. Tetaplah berserah kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan hidupmu dan dengarkanlah nasihatnya. Surrender to God in your daily life. God bless you. Amen.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu malam ini, mengucap syukur untuk segala berkat pengasihan-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh tahu keberadaan hidup kami, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap hati yang terarah padamu, mendengar dan berdoa bersama dengan kami melalui ibadah virtual malam ini, dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka Tuhan, berkatilah mereka, jaga dan lindungilah mereka, peliharakanlah mereka. Kami berdoa untuk berbagai-bagai harapan dan kerinduan jemaat-Mu di tengah pandemi COVID-19 dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi mereka. Tuhan tolong, dengar dan jawablah. Malam ini kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu yang terus berjuang dalam studi mereka dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Tuhan kiranya sudi memberkati mereka, Tuhan kiranya menopang mereka. Biarlah mereka dalam kesetiaan penuh boleh belajar dengan baik. Begitu juga mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Para kepala rumah tangga yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan atau di mana saja di luar kota ini, bahkan di kota ini, Tuhan peliharakan mereka dalam mereka mencari nafkah. Begitu juga para ibu dalam peran dan tanggung jawab mereka sebagai ibu dalam pendampingan bagi anak-anak mereka sekaligus sebagai pendoa syafaat. Karuniakan hikmat-Mu bagi mereka Tuhan. Orang tua kami di usia senja mereka, Tuhan tolonglah mereka, hiburkan mereka. Bagi yang sakit, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak YB Pailongan, Bapak Tabias Sapan, Tridion Jonathan Karangan, Bapak Frans Stefanus Asura, Eiton Matius Rupang, Ibu Esther Kapuk Padang dan Ibu Elisabeti. Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka, mampukan mereka menata tahun hidup baru mereka, terus mengandalkan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Rispanto, Sarah dan Ibu Siska Parangan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menjadi bahtera, menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kesiapan jemaat-Mu mengikuti ibadah minggu secara live dari gedung gereja ini esok hari. Tuhan berkati, beri kesehatan dan kekuatan. Begitupun hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bahagian dalam pelayanan ibadah hari Minggu besok. Tuhan topang mereka, alat-alat yang digunakan dan semuanya Tuhan, tim multimedia, Tuhan juga yang akan menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk berbagai bentuk persembahan yang boleh dinyatakan oleh umat-Mu, baik secara langsung lewat rekening maupun juga melalui pundi yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati. Kami percaya bahwa setiap pemberian mereka tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami akan istirahat malam ini. Kiranya Tuhan menjaga melindungi kami. Esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, boleh beribadah bersama dalam persekutuan kasih melalui ibadah hari Minggu secara live dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam ini melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.